besar pada solusi masalah. Ya, sementara kreativitas dan keuntungan itu kalah dibandingkan solusi masalah. Ya. Ada yang lebih berorientasi pada keuntungan. Keuntungannya ini tinggi, ya, tapi nggak kreatif dan tidak ada solusi masalah. Ini yang namanya adalah bisnis murni. Ada yang kreativitasnya tinggi, tetapi tidak menguntungkan dan tidak menjadi solusi masalah, gitu ya. Ini bisa jadi adalah produk-produk future, gitu ya. Produk-produk untuk masa depan yang mana saat ini belum dibutuhkan. Robot ya misalnya, gitu ya. Kreativitasnya tinggi, gitu. Tetapi pada saat ini siapa orang yang mau beli robot? Ya, lebih baik beli asisten rumah tangga gitu ya, atau membayar asisten rumah tangga kalau memang robotnya itu robot untuk keperluan rumah tangga. Itu contoh yang kreativitas tinggi tetapi belum menjadi suatu solusi. Nah, untuk bisa menghasilkan suatu proposal yang bagus tadi itu, ya, yang tiga-tiganya memenuhi persyaratan, maka perlu ada proses kreativitas yang mana meliputi beberapa tahapan atau beberapa kegiatan, baik itu secara simultan atau secara serial, meliputi pengamatan, pengalaman, perenungan, brainstorming, dan pematangan. Ya, ini yang harus dilakukan agar proposal yang kita hasilkan itu benar-benar suatu proposal yang layak, yang bagus, yang matang. Ya, maka perlu ada suatu usaha. Jadi untuk menyusun proposal aja perlu usaha, apalagi menjalankannya gitu ya. Nah, itu usaha yang lain. Tapi manakala proposal Anda itu sudah bagus, ya pasti Anda sudah dapat benefit. Apakah nanti sampai ke profit atau belum, ya itu seiring dengan perjalanan waktu. Produk-produk yang perlu dihindari, ya. Nah, ini khususnya ketika kalian mengajukan proposal itu untuk lomba PKM lah misalnya. Nah, ini ada produk-produk yang harusnya dihindari. Satu, produk yang berhubungan dengan kosmetik. Kenapa kok harus dihindari? Ya, kosmetik itu adalah produk yang sangat sensitif, ya, berhubungan dengan konsumen. Ya, coba misalnya ya, kalian punya produk perawatan wajah, ternyata sekali dipakai wajahnya terus jerawatan. Nah, ini kan nanti bisa komplain customer-nya itu. Produk yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung, secara kontak langsung, ya, dan berdampak. Ya, contoh ini misalnya makanan, itu kan kontak langsung dan berdampak. Nah, kalau itu diklaim sebagai makanan yang bisa mengatasi suatu problematika, mengatasi kadar gula, kadar kolesterol, dan lain-lain, yaitu dia berhubungan dengan kesehatan secara langsung. Perlu dihindari yang seperti itu. Produk yang tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan, ya tadi, ya misalnya robot. Ya robot itu ya bagus kalau dia masuk ke PKM inovasi atau
atau PKM gagasan future gitu ya, gagasan masa depan. Oke, tetapi untuk kewirausahaan saya kira belum. Nah, mungkin mainan lah, mainan yang bisa berjalan sendiri itu masih oke lah. Tetapi kalau tingkatannya sudah lebih kompleks itu no. Jadi sebaiknya dihindari. Atau produk yang sudah umum, ya pisang goreng, tempe goreng, apalagi jilbab, itu sesuatu yang sudah umum. Ya. Nah ini juga perlu dihindari untuk pemula. Nah, di sisi lain ada juga produk yang diharapkan, gitu ya. Produk yang diharapkan itu bukan berarti kalian harus ke sini semuanya, tetapi produk-produk ini relatif lebih safe. Ya, contoh misalnya ya, kenapa kok produk yang dihindari itu jalannya itu panjang? Kosmetik itu. Sebelum kosmetik itu bisa produknya bisa dipasarkan, itu kan dia harus melalui tahapan uji dulu, aman enggak ini? Gitu ya. Diklaim dia adalah kosmetik perawatan kulit, ya. Aman nggak untuk kulit? Jangan-jangan nanti dipakai ya memang untuk pemutih kulit, dipakai jadi putih, tapi terus putih kabur misalnya, nggak balik lagi ya kan? Jadi berbahaya. Nah karena tahapnya itu masih panjang, gitu ya, maka dia sebaiknya dihindari, gitu ya. Ya kecuali kalian sudah megang izin-izin itu, ya itu lain soal. Tapi kalau ini masih uji coba, bukan di sini. Kalau uji coba ya di penelitian. Nah, sementara produk seperti aksesoris, jaket, tas, misalnya, ini kan produk-produk yang relatif safe, gitu ya. Jaranglah sampai produk-produk ini membahayakan, ya. Dan tidak perlu ada izin halal misalnya, enggak ada kan tas halal, tasnya mau diapakan kok perlu izin seperti itu, ya kan? Yang kedua, produk untuk penyandang disabilitas, ini juga produk yang diharapkan. Kenapa gitu ya? Produk-produk ini produk-produk yang bermanfaat, gitu ya. Produk yang akan dirasakan manfaatnya. Nah, sementara penyandang disabilitas itu kan kelompok masyarakat yang mendapatkan perhatian khusus, ya. Sehingga produk-produk untuk mereka itu produk-produk yang dihargai. Gitu. Yang ketiga adalah produk yang berasal dari limbah. Kenapa kok ini diharapkan? Karena ini bisa mengatasi suatu permasalahan lingkungan. Ya. Nah, di bawahnya masih ada lagi dan lain-lain, gitu. Mestinya ini dan lain-lain itu di sini ya. Jadi banyak lagi produk-produk lain yang ya sebenarnya itu masih oke, masih welcome. Nah, tadi salah satu proposal itu adalah berbentuk proposal ekopreneur atau ekobisnis. Nah, itu yang seperti apa? Ini saya akan coba untuk jelaskan ya. Jadi kerangka berpikir untuk ekobisnis ini kita harus melihat suatu permasalahan yang ada di lingkungan. Apa permasalahan yang ada di lingkungan? Dan kemudian kita ambil suatu solusi yang berkelanjutan dari masalah ini, yaitu adalah dapat menciptakan kelestarian lingkungan, dapat diterima oleh masyarakat, dan tetap memiliki
nilai ekonomi yang tinggi. Mohon maaf ya, kalau di tempat saya ini kok bergema ya. Saya akan coba pakai ini dulu. Baik. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini mohon maaf, kalau di tempat kalian apakah bergema ya suara saya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau gitu, berarti hanya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, jadi sampah itu kan merupakan suatu problematika ya, problematika lingkungan. Ya, nah ini menjadi suatu PR bagi semua pihak. Nah, bagaimana mengubah PR itu menjadi RP, menjadi rupiah, gitu ya. Itu berarti ini sudah memiliki keuntungan ekonomi. Nah, ini adalah beragam alternatif produknya yang bisa dihasilkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk mengulas ya proposal kalian, terutama dari kelas C. Ya. Yang pertama adalah olahan bubur alpukat instan sebagai makanan sehat penurun kadar gula darah. Ya. Kalau dia berbahan baku buah, gitu ya, saya nilai kreativitasnya itu kurang. Ya. Kalau saya lebih menyarankan bukan buah tetapi biji. Jadi biji alpukat ya yang didapatkan dari penjual jus misalnya. Nah, penjual jus itu bijinya nanti dikumpulkan, dibuat menjadi tepung. Nah, itu yang dipakai. Gitu ya. Jadi proposal ini kalau ingin naik grade, itu saran saya. Bukan pakai buah tetapi pakai biji. Nah, itu sudah langsung naik grade. Apakah nanti sampai kalian sanggup untuk pemasaran atau tidak? Kalau di mata kuliah saya, ini solusi atau saran yang saya berikan itu sudah diambil ya, sudah dilakukan, itu sudah naik grade, ya. Naik grade dari kualitas. Ini ya mungkin dari kualitas B+ bisa menjadi A. Yang kedua, ini makes your dream come true. Jadi ini adalah proposal untuk event organizer. Ya, kreativitasnya lumayan lah. Ini kalau di era non pandemi itu sudah lolos gitu ya proposal seperti ini. Tetapi di era pandemi ini siapa orang yang mau mengadakan suatu acara? Oke lah, ini mungkin dia adalah acara untuk ulang tahun lah atau apa skala kecil, tetapi mengundang lumayan orang. Nah, ini yang harus dijembatani adalah antara pelaku dan penontonnya.
karena mereka itu kan pasti mengharapkan IO-nya itu mampu menjembatani itu, gitu ya. Bukan hanya menjembatani si pelaku atau artisnya, tetapi juga penontonnya. Contoh misalnya, kalau penontonnya kesulitan untuk mendapat akses internet, bagaimana penontonnya kesulitan untuk paketannya, bagaimana, dan seterusnya. Ya, ini kalau bisa dijembatani, gitu ya, bisa dijelaskan bagaimana program tersebut, itu juga ya mampu membuat yang diundang oleh artisnya itu, yang diajak join pesertanya, itu juga ikut convenience, ya. Jadi ikut mendapatkan manfaat. Ya. Baik, yang ketiga ini Cilin, ya, aromaterapi, lilin aromaterapi. Saya sudah sering mendengar ide-ide seperti ini. Jadi yang harus dijawab ini kreativitasnya di mana. Produk ini sebenarnya kategorinya sih relatif lebih aman lah dibandingkan kosmetik, ya. Ini saya menilai aromaterapi itu masih aman. Tinggal ya kreativitasnya aja yang harus diungkap, gitu ya. Kalau bahan-bahannya semuanya kalian dapatkan dari pasar, ya itu pasti sesuatu yang tinggal assembling, merangkai bahan yang ada, apa sulitnya, tidak ada kreativitasnya kalau seperti itu. Tapi kalau kalian mencari sendiri, ya, minyak esensialnya itu membuat sendiri, disitulah kreativitasnya. Glam Bomb, ya, ini juga aromaterapi, ya, tapi saya tidak suka dengan judulnya itu, ya. Judulnya ini nggak boleh loh diucapkan di bandara atau di dalam pesawat itu, kalian kena pasal ini. Jadi lebih baik judul yang aman saja. Topiknya ini mirip dengan kelompok yang tadi, ya, kelompok 3. Jadi kreativitasnya harus lebih dipertajam lagi, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Masker kecantikan, ya, berbahan kulit singkong, langsung saya coret. Kalau saya jadi reviewer PKM gitu, baca judul ini aja sudah nggak mau saya baca isinya, ya. Karena sudah sering, dan masker berhubungan dengan kosmetik, jadi hati-hati sekali, jalannya masih panjang sampai ke penjualan, gitu ya. Bahkan diuji produk saja pun itu harus hati-hati, ya. Uji dulu ke pembuatnya, baru boleh menguji ke lingkungan, gitu. Kalau langsung ke lingkungan itu, ya, risikonya tinggi. Pak Flix ini mungkin, ya, betul enggak ya ejaan saya itu, ya, berbasis talas dengan sorghum. Mungkin yang sorghum itu yang saya kritisi, ya. Kenapa kok harus sorghum? Ini produknya ada nggak sebenarnya? Sorghum terfortifikasi, ya, dengan daun kelor lagi, ya. Ini bagus idenya, kreativitasnya jempol lah ini. Asal bahan-bahannya itu tersedia, maka ini sudah masuk grade A. Frigus, inovasi minuman sari buah untuk mengatasi dispepsia. Idenya bagus, tapi beberapa proposal ini tidak hanya yang di Frigus ini, ya. Beberapa proposal itu labanya itu terlalu kecil,
Ya menurut saya itu terlalu kecil gitu ya. Setahun 1.500.000, anggotamu 6 gitu ya. Dibagi 6, 250. Ya, 250 setahun itu ya bagi beberapa mahasiswa itu kan kecil gitu ya. Nilai yang tidak impas dengan usahanya. Lebih baik puasa aja. Kalian puasa sehari itu mungkin hemat 50.000, puasa 5 hari ya itu sudah impas ini. Ya dengan usaha itu gitu ya. Berikutnya, safety spray, produk semprotan berbahan baku ekstrak jahe, anti kejahatan dan multiguna. Ini mungkin dari segi kreativitas itu oke, itu ya. Tetapi lagi-lagi produk yang berhubungan dengan keselamatan manusia, jalannya itu masih panjang. Ya, siapakah konsumen yang multigunanya untuk apa? Mungkin ya ide ini bisa digeser untuk semprotan anti lalat, ya, semprotan anti semut. Ya, itu mungkin lebih lebih aman lah untuk manusia ya dibandingkan ya semprotan seperti ini. Ya. Cinnamon tea ya untuk mengatasi dysmenorrhea. Nah, minuman sekarang yang sedang ngetren itu jenis boba. Gitu ya. Nah, kalian menampilkan ide seperti ini itu ya sejauh mana keunggulannya, prospeknya bagaimana ini? Kenapa nggak boba aja ya? Jadi boba itu kan terbukalah kreativitas untuk bahannya ditambah apa gitu ya, yang belum ada di pasaran. Ya asal ya, ini kalau kelompok ini mau ganti dengan boba ya, asal kalian survei ke sekian tempat aja. Contoh misalnya survei ke Mok, Matos, ke 3 titik lain ya yang jual boba gitu ya. Apa saja ininya yang sudah produk yang mereka sudah ada. Kalian buat produk yang tidak ada atau belum ada di list mereka. Nah, itu sudah naik grade ke A gitu. Kalau yang ini belum ya. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kan masih sepihak ya ulasan saya, kalian mungkin saya kritik gitu ya, kemudian merasa Pak saya ingin dapat hak menjawab, well silahkan. Ya, memang nggak banyak ini waktunya, jadi silahkan terutama kelompok yang kritiknya tajam. Kalau yang kelompok yang sudah oke ya enggak perlu untuk memberikan penjelasan lagi. Oke, silahkan kalau ada tanggapan terutama dari kelompok yang tadi ya masih ada kritikan dari saya. Pak, izin bertanya apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan, Pak? Saya izin bertanya. Mohon maaf, sebentar ya, saya kurang mendengar ini. Oke, baik. Apakah ada? Apakah suara saya bisa diakses, Pak? Oke, sudah kedengaran. Ya, silakan. Saya izin bertanya. Tadi itu kan Bapak menjelaskan bahwa kita harus mencari produk yang memang belum ada di pasaran gitu ya, Pak, yang belum pernah dijual di store-store yang lain gitu.
Nah, tetapi kalau kita memperhitungkan pendapatan, orang-orang kan pasti mencari produk yang memang dia sukai dan itu sudah ada di tempat lain seperti itu, Kak. Bagaimana pendapat Bapak kalau dalam hal seperti itu? Oke, baik. Ya, pertanyaan yang bagus ini. Dan ini terkait dengan segitiga tadi ya, yang saya sampaikan di awal, segitiga pilar proposal kewirausahaan. Ada keuntungan, di sana ada kreativitas dan ada solusi. Ya. Nah, untuk mata kuliah kewirausahaan itu ketiganya itu harus kalian pikirkan. Nah, karena itu maka tadi saya memberikan saran dan masukan. Produk-produk tertentu, contoh misalnya minuman boba yang ada itu ada 30 cita rasa boba. Nah, yang belum ada apa? Itu yang maksud saya, disitulah kreativitas kalian. Ya, jadi bobanya sendiri sudah ada. Merek itu mungkin ya sudah ada, tetapi yang ada di pasaran itu masih ada celah untuk kalian bisa masuk ke sana. Produk yang lain, ya, aksesoris itu pasti banyak. Tapi kalau kalian melakukan pengamatan, mungkin ada aksesoris tertentu gitu ya, yang kalian nilai aksesoris seperti ini kok jarang ya ada di pasarannya. Contoh misalnya, kalau kalian pernah mendengar boneka yang dibuat dari kaos kaki. Nah, jadi kaos kaki itu nanti diisi dengan apa itu dakron ya atau apa itu ya. Terus nanti dihias-hias jadi seperti orang gitu ya. Itu handmade. Itu jarang dijual bebas. Nah, karena apa? Karena dia itu ya produk dari suatu kreativitas, tetapi nilainya tinggi, berharga, masih dicari. Nah, coba cari ide-ide yang ya seperti itu, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi atau sudah cukup? Iya, baik. Kalau memang ini dirasa sudah cukup, ya maka kelas C ya yang tadi sudah saya beri saran masukan, silahkan untuk memperbaiki ya proposalnya sesuai dengan saran, atau kalau memang berat untuk mengadopsi saran yang sudah saya berikan, kalian boleh untuk mengubah, ya, diubah proposalnya dengan ide-ide yang tadi sudah saya sampaikan. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, kalau memang masih ada satu pertanyaan, saya persilahkan. Kalau sudah cukup, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.